Halo Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Berjumpa lagi di hari ini ya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh dengan belas kasihan, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu, Tuhan yang senantiasa setia hadir di dalam segala perkara hidup kami. Kami bersyukur hari ini kami dapat berjumpa dengan Tuhan melalui renungan harian hari ini dan melalui doa-doa kami, melalui pembacaan firman Tuhan dan juga perenungan akan firman Tuhan. Terima kasih kiranya melalui perjumpaan dengan Tuhan hari ini semakin memantapkan iman kami sehingga kami kuat untuk menghadapi segala perkara yang kami hadapi di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk membaca kisah yang sudah sangat populer di dunia ini, yaitu ketika Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Dari Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu masih ingat bacaan Injil Lukas pasal 4 yang lalu, ketika Tuhan Yesus mengambil kitab atau kepadanya diberikan sebuah kitab, lalu ia membuka dan membacanya, lalu kemudian Tuhan Yesus mengatakan, "Pada hari ini genaplah nas yang dikatakan itu." Nah Bapak Ibu, itu mau berbicara mengenai siapa Tuhan Yesus, siapa dirinya, bahwa ialah Mesias, Juru Selamat yang Allah janjikan kepada umatnya, kepada dunia ini. Nah Bapak Ibu, setelah pembacaan kejadian di Bait Allah, di sinagoge itu, lalu kemudian Tuhan Yesus menjelaskan bahwa pada waktu itu orang yang dikatakan oleh bacaan itu adalah dirinya, begitu kalimat saya ya Bapak Ibu. Lalu kemudian Tuhan Yesus mulai terus melakukan pelayanan dan membuat mujizat-mujizat untuk menyampaikan kepada murid-murid maupun kepada orang lain bahwa sungguh ialah orang yang diutus oleh Allah itu. Ia adalah sosok pribadi yang Allah berkenan, yang menyampaikan kabar baik, yang memberikan pembebasan, kelepasan kepada orang-orang yang tertindas dan seterusnya itu Bapak Ibu. Nah, karena itu salah satunya adalah cerita mengenai angin ribut yang diredahkan oleh Tuhan Yesus ini. Itu juga ingin menyampaikan kepada murid-murid yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kapal, dan juga kemudian cerita ini tentu akan sampai kemana-mana untuk menegaskan, untuk menyampaikan kepada dunia, kepada murid-murid mula-mula dan kemudian kepada dunia, bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah Juru Selamat, bahwa Yesus adalah Allah yang datang ke dunia ini, yang hidup bersama-sama dengan manusia di dalam segala pergumulan manusia,
dan Allah punya kuasa untuk menolong manusia. Nah, karena itu digambarkan bahwa murid-murid berada di danau, lalu sekonyong-konyong atau tiba-tiba saja angin ribut taufan itu datang melanda danau itu dan juga perahu murid-murid di mana Yesus ada di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tampaknya pada waktu itu murid-murid belum mengenal dengan baik siapa Yesus. Oleh karena itu ketika danau itu diterpa oleh angin taufan yang menggoncang laut itu, danau itu, air di danau itu, dan berdampak pada perahu murid-murid dan Tuhan Yesus, maka murid-murid menjadi sangat ketakutan. Sehingga saya membayangkan murid-murid ini terbirit-birit, lari ke tempat di mana Tuhan Yesus sedang tidur, lalu membangunkan Tuhan Yesus dan mengatakan, "Guru, kita binasa." Jadi nampaknya murid-murid pada waktu itu di tengah-tengah goncangnya air danau itu yang begitu keras gitu, karena terpaan angin taufan, murid-murid merasa sudah nggak ada harapan. Kita binasa, seolah-olah sebentar lagi kita akan mati begitu, karena perahu mereka sudah dipenuhi dengan air. Bapak Ibu, kalau perahu sudah dipenuhi dengan air, kita timba air untuk buang, air dari sisi lain masuk lagi. Saya pernah mengalami itu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara, danau yang diterpa oleh angin taufan ini yang keras dan perahu murid-murid itu bagaikan kehidupan setiap kita. Kehidupan kita di dunia ini bagaikan danau atau laut, dan segala macam hiruk pikuk persoalan yang ada di dunia ini itu bagaikan angin topan yang bisa datang melanda kita. Angin topan yang bisa datang melanda perahu perjalanan hidup kita ini bisa saja masalah kesehatan, sakit penyakit, krisis ekonomi, krisis relasi suami istri, krisis relasi orang tua anak, krisis relasi mertua menantu, krisis relasi kakak adik terkait harta benda, warisan atau dan sebagainya, Bapak Ibu. Angin taufan itu juga merupakan krisis pelayanan kita. Begitu banyak persoalan-persoalan dalam pelayanan. Nah, ini semua angin taufan gitu ya, yang datang melanda kehidupan kita. Dan bisa saja angin itu begitu kencangnya, Bapak Ibu. Artinya persoalan itu begitu beratnya, yang bisa menghancurkan semangat kita. Bahkan bisa menghancurkan iman kita. Saya kira mungkin itu yang dialami oleh para murid ya. Mereka jadi, meskipun Yesus ada di dalam perahu itu, mereka merasa bahwa mereka sudah nggak bisa apa-apa lagi, hampir binasa gitu. Oleh karena itu begitu Tuhan Yesus bangun, ia menghardik, dikatakannya, Tuhan Yesus menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan dikatakan bahwa angin dan air itu menjadi reda, kemudian danau itu menjadi teduh, menjadi tenang, Bapak Ibu. Setelah itu Tuhan Yesus katakan bahwa, kenapa kamu kurang percaya? Kenapa? Atau di mana? Atau di kalimat ini Tuhan Yesus mengatakan, di manakah kepercayaanmu? Bapak Ibu, memang ketika kita diterpa persoalan-persoalan, apalagi persoalan itu sangat besar, atau persoalan itu makin lama makin besar, seolah-olah makin tidak bisa kita atasi. Seperti perahu murid-murid pertama, mungkin air yang masuk sedikit, tapi lama-lama air yang masuk di kapal mereka itu makin besar, mereka makin tidak bisa mengatasinya sendiri. Seperti itu bisa saja krisis ekonomi, krisis kesehatan kita, sakit penyakit. Kok bukan makin lama makin sembuh, makin berkurang makin sehat, tetapi kok makin lama makin macam-macam sakitnya itu dan makin banyak itemnya gitu, bisa terjadi. Krisis ekonomi, relasi keluarga juga seperti itu. Komunikasi makin lama bukan makin lembut, makin baik, makin bisa dapat titik temunya, tapi makin lama makin tidak ada titik temunya. Makin berat, hati kita makin tawar, makin semangat kita makin putus asa, bisa jadi begitu ya Bapak Ibu. Tapi firman ini untuk mengingatkan kepada kita bahwa ingatlah, ada Tuhan Yesus di dalam perahu kehidupan kita. Bahwa di dalam kehidupan kita ini kita tidak sendiri.
keluarga kita, rumah tangga kita, pernikahan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam relasi-relasi sulit kita, pelayanan kita, kita tidak pernah sendiri. Perahu perjalanan kita ini di dunia nggak pernah kita jalani sendiri. Ingatlah bahwa ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan Yesus adalah Juru Selamat, adalah Mesias, Tuhan Allah yang punya kuasa untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita, untuk membebaskan kita dari persoalan-persoalan kita, untuk membantu kita menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Memang yang dibutuhkan Bapak Ibu di saat-saat sulit seperti itu adalah keteguhan iman kepada Kristus, keteguhan, kepenuhan, kepercayaan kita kepada Kristus. Mempercayakan persoalan kita, melibatkan Tuhan Yesus penuh-penuh di dalam persoalan kita, dan kita juga mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, mari Bapak Ibu, di dalam segala pergumulan kita, ingatlah bahwa ada Allah, ada Tuhan, ada Kristus Yesus yang bersama-sama dengan kita. Percaya kepadanya penuh-penuh dan libatkan Tuhan. Maka kita akan berjalan dan berjuang bersama dengan Tuhan. Berjuang dengan kekuatan surgawi yang mampu menghardik apapun yang sekarang ini menimpa kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau tahu pergumulan setiap kami. Pergumulan pribadi-pribadi, setiap pribadi kami. Pergumulan keluarga-keluarga kami. Mengenai banyak hal, entah itu masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah komunikasi, masalah relasi, masalah-masalah pelayanan yang juga bertumpuk. Tuhan, betapa kami membutuhkan Engkau. Karena itu berikanlah iman yang penuh di dalam hati kami, untuk percaya kepada Tuhan Yesus, dan mempercayakan kehidupan kami, mempercayakan persoalan-persoalan kami kepada Tuhan. Terima kasih, doa kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.